Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gue bakalan kasih kalian tips dan trik lagi bagaimana caranya mengedit file Insta360 di smartphone kalian seperti ini, oke? Dimana kita bakalan mengedit, bagaimana mereframe-nya intinya, terus bagaimana menggunakan fitur-fitur yang diberikan oleh Insta360 mengcustom dari file 360. Dan kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya, dimana kita akan edit ini di smartphone. Dan kalian harus install dulu di smartphone kalian aplikasi Insta360 yang ada di App Store atau di Play Store. Di sini gue pakainya Android. Oke, jadi kita tinggal masuk aja di Insta360-nya. Oke, di sini nanti tampilan pertama biasanya tuh seperti ini ya. Tampilan pertama itu akan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu nanti di bawah tuh ada album. Kalian tinggal masuk di albumnya. Di situ ada pilihan lokal dan kamera, sob. Nah, di pilihan lokal dan kamera ini ada dua. Kalau kamera itu berarti dalam kondisi di mana smartphone koneksi dengan si Insta360-nya. Tapi gue sangat menyarankan untuk kalian download atau file itu simpan di smartphone kalian supaya lebih ringan waktu mengedit, dan itu adanya di file lokal. Nah, sini ada dua contoh video yang kemarin gue shoot kemarin waktu buat hyperlapse timelapse kota Jakarta dan juga yang ada di Bromo. Gue coba contohkan dulu yang di Bromo kali ya. Kita akan masuk, tinggal pilih. Nah, ini file yang pengen kita edit atau reframe. Tapi buat kalian yang misalnya pengen cuman cut aja, atau kalian pengen share ke YouTube kalian atau ke Facebook kalian dalam mode VR atau mode 360 yang bisa digeser-geser filenya waktu di-upload, maka kalian tinggal langsung ekspor ini. Misalnya kalian cuman pengen memotong filenya aja, maka di situ ada trim di bawah kiri, pilih trim, oke? Lalu di situ nanti logo guntingnya kalian tinggal pilih sampai warna kuning dan geser. Nah, bagian area kotak kuning ini adalah area yang akan diambil. Di luar bagian kotak ini maka dia nanti tidak akan ambil. Kalau sudah kira-kira sampai mana kalian potong, klik lagi logo kuningnya, maka nanti akan seperti ini. Nah, ada bagian kotak luar dan kotak dalam. Dan ini masih bisa kalian geser-geser. Oke, kalian bisa geser-geser seperti itu. Yang dimana pokok intinya adalah bagian dalam adalah bagian yang pengen kita ambil. Oke. Dan kalau sudah tinggal centang aja, nah maka sudah terpotong atau ke trim, dan kalian tinggal ekspor. Misalnya video ini sudah oke, yaitu kalian mau up langsung di ekspor setelah nge-grade warna di sini atau apa, maka di bagian atas ada pilihan ekspor, dua pilihan. Reframe itu nanti yang bakalan dirubah angle-nya atau tidak bisa VR. Di sini kalau pengen ekspor 360 maka pilih yang 360 seperti itu. Dan maka otomatis nanti dia bisa langsung di-upload ke sosial media kalian. Tinggal pilih di sini macam-macam. Atau misalnya langsung ekspor aja. Nah, tanda panah ke bawah maka dia langsung ekspor. Dan karena sampai selesai udah selesai gitu ya. Sekarang kita balik dulu. Kita balik dulu. Dan bagaimana kalau yang di-reframe atau yang bisa diatur-atur angle-nya? Nah, ini dia. Untuk yang mengatur angle-nya ini, sebenarnya ini sudah kalian bisa atur. Kalian tinggal sentuh aja di layar handphone kalian untuk menentukan di mana posisi angle mulai di start untuk di posisinya gitu ya. Misalnya seperti ini. Dan sebelumnya kalian tinggal pilih dulu samping trim ada kotak untuk ukuran atau resolusinya. Mau berapa ukurannya? Misalnya 9:16 atau 16:9 atau 1:1. Buat Instagram biasanya 1:1 atau 9:16. Tapi di sini gue beri contoh yang 16:9 dulu aja untuk contoh. Oke. Di situ nanti kalau kalian besar ada multi view, ada fast filter, ada musik untuk ngasih lagu, nanti ada speed untuk mengatur speednya atau speed ramping kalau misalnya di Premiere Pro gitu ya. Atau snapshot. Ada snapshot dan filter untuk grading. Nah, di sini bisa ngatur gradingnya juga. Warna-warnanya banyak banget pilihannya sob, asli banyak banget. Untuk grading otomatisnya, untuk warna-warna sinematiknya, yang mana juga kalian bisa ganti lagi atau dipertipis atau dipertebal filter bawaan ini. Oke, di sini kita beri contoh natural dulu aja.
Oke, kita akan mulai langsung mengeditnya. Dimana ini namanya timeline, gitu ya. Di sini ada timelinenya yang bisa kalian otak-atik. Nah, di situ kalau kalian perhatikan ada tanda plus warna kuning. Itu menjadi titik point untuk di timeline atau pergerakan moving nanti angle dari editing kalian di Insta360 ini. Misalnya, di sini startnya itu akan di posisi seperti ini. Setelah kalian geser-geser dan tentukan pasti, maka di sini nanti misalnya kalian bisa tentukan titik tanda plus ini. Plus ini pluskin dulu, maka nanti akan muncul tulis pilihan frame, viewfinder, depth track. Ini trik-triknya aja, dan gua lebih nyarankan pakai yang frame aja. Nah, di situ kalian nanti sudah ngunci itu, atau pakai tiny planet gitu. Di sini wide, linear, narrow. Ini semuanya sebenarnya hanya kayak zoom in, zoom outnya aja, ukuran mendekat atau jauh. Tapi gua lebih milih yang pilih custom aja, atau kalian tinggal touch di layar kalian untuk angle-nya. Misalnya dari sini sudah. Kalau sudah, geser aja di timeline, maka tuh tanda kuning putih bulat ini adalah sebagai point gitu. Point atau checkpoint gitu ya. Pergerakan dari movement dari 360 kamera yang reframe kalian buat tentukan. Misalnya dari sini dia akan posisi di sini. Nah, udah kalian tinggal jalan. Lalu misalnya di sini kalian pengen tiba-tiba dia jadi tiny planet gitu, maka kalian pluskan agak berapa jauh jarak dari poin yang berikutnya, pluskan lalu pilih misalnya yang tiny planet, lalu pengen buatnya seperti ini gitu ya. Nah, maka kalian begitu geser, poin untuk tiny planet sudah terbuat. Lalu di tiny planet yang berikutnya kalian pengen ada movement sedikit, masih dalam mode tiny planet tapi ada movementnya gitu, ada pergerakannya sedikit. Maka waktu kalian geser, lihat ada beberapa poin sudah di timeline yang kalau kalian start dari awal maka akan jadi seperti ini. Oke, dia masih standar, memang gue lihat. Nah, masuk poin ini planet. Oke, nah dia akan terus bergerak sesuai dengan pilihan poin-poin, checkpoint yang sudah kalian tentukan tadi. Misalnya di sini kita pluskan lagi, kita pengen pluskan lagi. Nah, lalu pengennya pada saat di ending ini itu dia biasa aja, mendekat ke wajah kita gitu ya, pergerakan kita kelihatan. Maka lihat, dia kan jadi sip. Oke. Dan ya, dia langsung mendekat sesuai dengan checkpoint yang sudah kalian tentukan. Dan satu lagi, misalnya kayak checkpoint ini barusan agak salah posisinya, kalian bisa hapus. Dengan cara menghapus poin-poinnya adalah dengan paskan dengan posisi kuning, maka timbul logo X dan tekan aja logo X-nya, maka dia dihapus. Sip, seperti itu. Terus kita pengen rubah lagi, sesuaikan checkpointnya seperti ini. Dan kalau udah geser aja, maka poin yang kedua sudah muncul ya. Poin yang terakhir seperti ini. Iya, dia kan sesuai. Oke, teman-teman. Nah, di sini gue pengennya nambahin agak nah, posisinya diganti di sini deh biar nunjukin promonya, biar keren gitu ya. Dan sip, sudah. Misalnya dia akan jadi seperti itu, teman-teman. Oke, dan kalau misalnya gue pengen ada speed rampingnya, seperti gue bilang tadi, di tengah-tengah ini misalnya gue pengennya ada speed rampingnya. Di poin ini gue pengen ada speed ramping, maka pilih yang tadi logo speed. Pilih logo speed, dan kalian pengen speednya berapa? Jadi lambatkah? 1/4 misalnya, 1,5 semakin lambat, atau dipercepat, pilih 4 kali. Setelah kalian pilih 4 kali, geser aja, maka nanti akan timbul tanda balok warna merah seperti itu menjadi titik poin area yang akan di speednya naik 4 kali. Kalau udah centangnya oke, centang oke, dia proses, dan maka pada saat masuk balok 4 langsung speednya cepat seperti itu. Iya. Dan ini bisa kalian lakukan beberapa kali. Misalnya di sini naik lagi speednya, pilih misalnya 6 kali naik, 6 kali naik gitu ya. Geser, dan kalau sudah oke kan, dia proses, maka dia ada 2 kali naik speednya atau speed rampingnya seperti itu. Dan iya, oke teman-teman. Dan kalau pengen hapus, pergi ke speed lagi, pilih yang balok warna merah, hapus, dan selesai. Jadi seperti itu aja untuk mereframe-nya. Nah, kalau kalian pengen mengekspornya, misalnya setelah ini kalian pengen hasil
olahan kalian tadi, editing kalian tadi, lalu pengen diekspor setelah misalnya di grading, diberi warna dan semuanya, itu bisa kalian langsung ekspor dalam mode reframe. Seperti tadi, jangan pilih yang 360, nanti gagal. Oke, pilihlah yang reframe. Seperti ini misalnya. Kalau udah, kita beri musik dulu, beri lagu. Nah, di sini udah banyak banget, jadi gua nggak usah beri contoh ya, banyak banget. Tinggal pilih aja yang mana, lagunya. Oke, tinggal pilih yang mana. Kalau udah, tinggal centang, otomatis ini nanti dia langsung pasang lagunya di sini. Dan kalau udah, kita pilih, kalau gue biasanya marknya gue aktifkan supaya smooth antara poin 1 ke poin 2 ke poin 3, curve untuk memperhalus pergerakan antara poin ke poin tadi. Lalu nanti misalnya setelah kalian beri filter, oke, kita beri filter, dan kalian langsung pengen ekspor, udah selesai nih editingnya, pilih di atas ekspor yang reframe video. Nah, di sini kalian pilih color plusnya, gue sangat sarankan aktifkan supaya warnanya jadi semakin lebih baik. Lalu di sini ada quick export, kalian pilih dulu yang custom. Oke, pilih dulu yang custom. Dimana di sini bitrate-nya itu bisa kalian rubah. Kalau misalnya kalian pengen filenya agak lebih kecil, pilihlah yang 50, 25. Tapi gue sangat sarankan pilihlah yang 75. Tetap pakai yang 75 supaya kualitas gambarnya jauh lebih baik, teman-teman. Dan untuk resolusi, kalau di smartphone ini ngeditnya di aplikasi ini, maka dia pilihannya cuma ada di 1920 atau 1080 atau Full HD ya. Tapi kalau kalian editnya misalnya di PC, itu bisa hingga 4K. Nah, secara otomatis dia langsung ekspor sampai selesai. Dan kalau sudah selesai, dia langsung masuk di smartphone kalian, di album smartphone kalian. Oke, ya cuman seperti itu aja sob. Enak banget ngedit di Insta360 aplikasi. Kalian bisa nge-grading, bisa nge-cut, bisa ngatur speed ramping, bisa mengatur-ngatur reframe point per point atau angle-angle shoot dari kamera 360 kalian. Dan ini menurut gua luar biasa, yang mana ini baru dimiliki oleh Insta360, yang mana saingannya atau GoPro belum miliki sob. Oke, mungkin segini dulu aja untuk editing aplikasi yang reframe, dan semoga ini bermanfaat. Gua akan coba ngasih tips dan trik lagi di editing atau tips trik 360 lainnya di masih banyak ya. Nantilah gue tunjukin, kalau gue bahas ini makin panjang aja ini vlog, oke? Oke, segitu aja mungkin tutorial dari gue buat kalian, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.